Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah kriminologi Bapak Marli Chandra LBB Hons MCL, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sosial struktur teori. Kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama itu ada Mirda Triwahyuni, Azizah Novianti, Suci Rahmawati Setianingsih, kemudian juga Siti Nurfariha, kemudian Ali Fatullah Husyairi, kemudian juga ada Fadli Nazaragil Nuraihan, yang ketujuh ada Muhammad Qoidul Kurir, dan yang terakhir itu ada Fahmi Fahrul Fanani. Langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenai sosial struktur teori. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial, yaitu norma sosial, lembaga sosial, kelompok, serta lapisan sosial. Pada dasarnya, struktur sosial merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan wewenang. Selanjutnya yaitu ide intinya adalah yang pertama, tempat seseorang dalam struktur sosial menentukan perilakunya. Yang kedua, daerah perkotaan teratur adalah tempat berkembang biak kejahatan. Yang ketiga, kurangnya kesempatan yang sah menghasilkan subkultural. Dan yang terakhir, sosialisasi dalam keluarga, sekolah, dan kelompok sebaya dapat mengendalikan atau mengontrol perilaku seseorang. Strain teori atau disebut dengan teori tegang atau anomi, menurut Emil Durkheim menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Teori Strain beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum. Norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori ini memandang manusia dengan sinar atau cahaya, atau dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stres, ketegangan, dan akhirnya terjadilah kejahatan. Selanjutnya yaitu adalah teori-teori penyimpangan budaya. Teori utama dari cultural deviance theories yaitu adalah yang pertama social disorganization, yang kedua differential association, dan yang ketiga adalah cultural conflict. Selanjutnya teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran sosial adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman yang tak terduga. Selanjutnya social control theory. Travis Hirschi sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu, yang artinya individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandang antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai asumsi teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh F. Ivan Nye terdiri dari yang pertama, harus ada kontrol internal maupun eksternal. Yang kedua, manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran. Yang ketiga, pentingnya proses sosialisasi, bahwa ada sosialisasi yang memadai akan mengurangi terjadinya delik. Yang keempat, dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang. Dan yang terakhir adalah diharapkan remaja menaati hukum atau law adibing. Selanjutnya yaitu mengenai social control theory. Charles Lemaitre, seorang ahli teori reaksi sosial, adalah pendiri pendekatan teori reaksi sosial, yang berarti penelitian dan pengembangan teoritis yang dinamis dalam bidang kriminologi. Klaim teori reaksi sosial bahwa proses mendefinisikan dan menekankan penyimpangan penting untuk solidaritas sosial.
Teori reaksi sosial atau teori pelabelan berkaitan dengan bagaimana identitas diri dan perilaku individu dapat ditentukan atau dipengaruhi oleh istilah yang digunakan untuk menggambarkan atau mengklasifikasikan mereka dan dikaitkan dengan konsep ramalan pemenuhan diri. Selanjutnya yaitu mengenai labeling teori. Teori labeling merupakan sebuah teori yang mempelajari tentang pemberian label terhadap suatu jenis objek tertentu. Labeling adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Sedangkan menurut Edwin Lambers yang dimaksud dengan teori labeling adalah pemberian cap atau label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut. Demikian penjelasan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.